Saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pada pria. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian alat reproduksi, kedua, struktur alat reproduksi pria beserta fungsinya. Alat reproduksi. Reproduksi manusia adalah upaya makhluk hidup, khususnya manusia, untuk mewariskan sifat-sifat induknya kepada pergantian berikutnya dan mempertahankan kelestarian jenisnya. Organ reproduksi merupakan penyusun sistem reproduksi. Organ reproduksi manusia dibedakan menjadi reproduksi organ pada pria dan wanita. Oke, mari kita simak penjelasan berikut tentang alat reproduksi pada pria. Pengertian. Alat reproduksi pria terdiri atas dari alat kelamin luar atau penis, testis, dan skrotum. Pada bagian dalam termasuk kelenjar prostat, vas deferens, dan uretra. Kesuburan dan sifat seksual seorang pria bergantung pada fungsi normal sistem reproduksi pria, serta hormon yang dilepaskan dari otak. Alat reproduksi pria terbagi atas eksternal dan internal. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah berbagai alat reproduksi pria dan fungsinya. A. Bagian eksternal. 1. Penis. Penis adalah organ pria untuk melakukan hubungan seksual yang memiliki 3 bagian, yaitu akar, tubuh atau batang, dan kelenjar. Saat penis terisi darah, penis menjadi kaku dan ereksi, yang memungkinkan penetrasi saat berhubungan seks. Kulit penis kendur dan elastis memungkinkan terjadinya perubahan ukuran penis selama ereksi. Semen adalah cairan yang mengandung sperma dan dikeluarkan atau ejakulasi melalui ujung penis saat pria mencapai klimaks seksual atau orgasme. Saat penis ereksi, aliran urin tersumbat dari uretra sehingga hanya air mani yang keluar saat orgasme. Yang kedua, ada skrotum. Skrotum adalah kantong longgar seperti kulit yang menggantung di belakang penis. Skrotum menahan testis dan mengandung banyak saraf serta pembuluh darah. Skrotum melindungi testis dengan cara mengontrol suhu di area tersebut. Untuk perkembangan sperma yang normal, suhu testis harus sedikit lebih dingin dari suhu tubuh. Otot-otot khusus di dinding skrotum memungkinkannya berkontraksi atau mengencangkan dan mengendur, menggerakkan testis lebih dekat ke tubuh untuk kehangatan dan perlindungan. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar berikut yang ditunjuk oleh anak panah. Yang ketiga, ada testis. Testis adalah organ oval seukuran buah zaitun yang sangat besar yang terletak di dalam skrotum, diikat di kedua ujungnya oleh struktur yang disebut korda spermatika. Testis bertanggung jawab memproduksi testosteron, hormon seks utama pria, dan untuk memproduksi sperma. Di dalam testis terdapat gulungan tabung yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus ini bertanggung jawab untuk memproduksi sel sperma melalui proses yang disebut spermatogenesis. Yang keempat, yaitu ada epididymis. Epididymis adalah tabung panjang melingkar yang terletak di bagian belakang setiap testis. Ini berfungsi membawa dan menyimpan sel sperma yang dibuat di testis. Testis juga memiliki fungsi untuk mematangkan sperma sehingga siap melakukan pembuahan. Jadi, itu adalah bagian eksternal dari alat reproduksi pria. Selain bagian eksternal, ternyata dalam sistem alat reproduksi pria juga ada alat reproduksi internalnya juga loh. Kira-kira dalam sistem reproduksi internal pada pria ada apa saja ya? Mari lihat penjelasan berikut untuk mengetahui jawabannya. B. Bagian internal. 1. Vas deferens merupakan tabung panjang berotot yang bergerak dari epididymis ke rongga panggul, tepat di belakang kandung kemih. Vas deferens mengangkut sperma matang ke uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Yang kedua, ada uretra. Uretra adalah saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Wanita juga memiliki uretra, tetapi pada pria,
Uretra juga memiliki fungsi tambahan untuk mengeluarkan atau ejakulasi air mani saat mencapai orgasme. Sebelum lanjut, apakah teman-teman mengetahui apa itu ejakulasi? Jadi, ejakulasi adalah keluarnya air mani beserta sperma dari penis setelah mengalami stimulasi seksual baik dari pasangan maupun diri sendiri. Nah, bukan hanya sperma yang keluar, tetapi disertai air mani juga ya. Selanjutnya, yang ketiga ada Vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kantong seperti kantung yang menempel pada vas deferens di dekat dasar kandung kemih. Vesicula seminalis membuat cairan kaya gula atau fruktosa yang memberi sperma sumber energi dan membantu kemampuan sperma untuk bergerak atau motilitas. Cairan vesicula seminalis membuat sebagian besar volume cairan ejakulasi. Selanjutnya yang keempat ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah struktur seukuran kenari yang terletak di bawah kandung kemih di depan rektum. Kelenjar prostat menyumbangkan cairan tambahan untuk ejakulasi. Cairan prostat juga membantu menyehatkan sperma. Uretra yang membawa ejakulasi untuk dikeluarkan saat orgasme mengalir melalui tengah kelenjar prostat. Selanjutnya, yang kelima ada kandung kemih. Fungsi kandung kemih adalah untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh, di mana urin merupakan hasil penyaringan limbah dan darah di dalam tubuh yang dilakukan oleh ginjal. Urin tersebut dialirkan dari ginjal ke kandung kemih melalui uretra. Nah, sekian penjelasan tentang alat reproduksi pada pria. Mungkin teman-teman akan bertanya seperti ini. Bagaimana sih ciri-ciri sperma yang sehat? Jadi, ciri-ciri sperma yang sehat yaitu salah satunya adalah sudah matang. Oh, berarti tidak semua sperma sudah matang ya? Jawabannya adalah iya. Kok bisa sih? Itu disebabkan karena apa? Karena pada umumnya sel sperma akan matang sekitar 48 jam. Jika ejakulasi terjadi lebih dari 1 kali dalam waktu kurang dari 48 jam, maka kualitas sperma akan berkurang karena sperma belum matang. Banyak hal yang dapat terjadi apabila sperma belum matang tetapi sudah keluar. Sperma yang belum matang tidak akan siap untuk membuahi sel telur. Oleh karena itu, mari budayakan hidup sehat ya teman-teman, supaya tidak mengalami ejakulasi dini. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya juga mohon maaf apabila selama saya menyampaikan ada beberapa hal yang kurang jelas, karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.